Halo, perkenalkan saya Yoga Angelina. Saat ini saya bertugas di SDN Duri Pulo 05 Pagi, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran mendalam yang saya lakukan di kelas bersama murid-murid saya. Penasaran seperti apa keseruan dan kegiatannya? Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Pernahkah kita bertanya, bagaimana rasanya menjadi seorang murid yang tidak pernah dipahami cara belajarnya? Pernahkah kita membayangkan betapa beratnya jika anak dipaksa memahami sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan dirinya? Bayangkan sebuah kelas dengan puluhan murid di dalamnya. Tidak ada dua murid yang benar-benar sama. Ada yang bersemangat bergerak, ada yang lebih senang mengamati. Ada yang cepat memahami, ada pula yang masih kesulitan dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk mencerna dan memahami apa yang disampaikan guru. Menjadi guru bukan sekadar mengajar, tapi bagaimana menghadirkan ruang belajar yang mampu merangkul setiap perbedaan murid, memfasilitasi mereka, dan menghadirkan ruang belajar di mana semua anak merasa mampu dengan caranya masing-masing. Hari ini, saya mencoba melakukannya melalui pembelajaran matematika tentang bilangan ganjil dan genap. Sebuah konsep sederhana, tapi penuh makna ketika dipelajari dengan cara yang tepat. Kami tidak hanya menghitung, tetapi juga bermain, bergerak, berdiskusi, dan berefleksi. Karena matematika bukan sekadar angka dan hafalan, melainkan pengalaman. Bukan sekadar jawaban, melainkan pemahaman, dan bukan sekadar pelajaran, melainkan kehidupan. Matematika adalah pengalaman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan belajar bukan sekadar menemukan jawaban, melainkan memahami arti dari setiap prosesnya. Di awal kegiatan, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Pembelajaran hari ini, saya mulai dengan sebuah permainan sederhana, permainan komedi putar, cari kelompokmu. Pada permainan ini, guru akan memutarkan musik dan murid diminta membentuk lingkaran besar, lalu berjalan berputar sambil bernyanyi dan bersorak. Jika musik berhenti, guru akan menyebutkan sebuah bilangan dan murid diminta membentuk kelompok sesuai dengan bilangan yang disebutkan. Setelah itu, murid diminta mengamati keadaan sekitar, apakah semua orang mendapatkan kelompok atau tidak. Permainan dapat diulang beberapa kali dengan bilangan lainnya, sambil bertanya kepada murid, apakah mereka melihat pola tertentu? Permainan ini membantu murid memahami bahwa bilangan genap bisa habis jika dibagi dua, sementara bilangan ganjil selalu menyisakan satu. Dari sini, mereka menyadari perbedaan mendasar antara ganjil dan genap. Untuk murid yang masih kesulitan, dapat diberikan contoh yang lebih sederhana dengan membentuk kelompok yang jumlahnya lebih kecil. Lalu diminta untuk mengecek apakah setiap orang dalam kelompok tersebut dapat berpasangan atau tidak. Untuk murid yang lebih cepat memahami, mereka diminta menganalisis jumlah kelompok yang telah dibentuk. Apakah termasuk bilangan ganjil atau genap, lalu menjelaskan alasannya. Atau bisa juga menyebutkan contoh bilangan ganjil atau genap lainnya beserta penjelasannya. Setelah memahami konsep dasar melalui permainan, kini saatnya mereka melihat bagaimana konsep ganjil dan genap hadir dalam kehidupan nyata. Kegiatan selanjutnya yang kami lakukan adalah simulasi polisi parkir. Dalam kegiatan ini, murid akan berperan sebagai polisi parkir. Guru membacakan skenario cerita kawasan ganjil genap. Jika guru menyebutkan hari ini adalah tanggal ganjil, maka murid harus melakukan razia dan menilang kendaraan yang bernomor genap yang terparkir. Lalu mereka menempelkan kartu tilang pada kendaraan yang ada.
Kegiatan sederhana ini membuat mereka mengerti bahwa aturan ganjil genap di jalan raya adalah penerapan nyata dari konsep matematika. Belajar jadi lebih bermakna karena mereka merasakan langsung kegunaan bilangan ganjil genap dalam kehidupan sehari-hari. Setelah waktu patroli berakhir, selanjutnya mereka kembali ke kelas untuk berdiskusi bersama mengenai hasil tilang mereka. Setiap kelompok melaporkan hasil tilangnya, sementara kelompok lainnya menyimak dan mengevaluasi apabila ada kendaraan yang tidak seharusnya ditilang, tapi ikut ditilang oleh kelompok tersebut. Setelah bermain peran sebagai polisi, murid-murid saya ajak untuk berlatih lebih jauh. Melalui permainan ubur-ubur gage, mereka akan berlatih menyelesaikan soal dengan cara yang menyenangkan. Dalam permainan ini, soal-soal yang terkait dengan konsep ganjil dan genap dikemas dalam kertas rantai yang digantung di bawah gambar ubur-ubur. Setiap anggota kelompok mengambil soal, membacanya, lalu mendiskusikan jawabannya bersama-sama. Suasana kelas dapat menjadi lebih hidup, penuh tawa, namun tetap serius. Murid belajar matematika dengan rasa gembira dan tanpa tertekan, karena prosesnya dikemas dalam permainan. Setelah melakukan serangkaian kegiatan, saatnya murid merefleksikan apa yang mereka rasakan, apa yang sudah mereka kuasai, dan apa yang masih membingungkan. Dalam sesi refleksi, murid berbagi perasaan setelah belajar, menceritakan kesulitan sekaligus keberhasilan mereka. Saya juga memberikan asesmen formatif melalui kuis interaktif dalam bentuk patroli jalan raya ganjil genap, berupa pertanyaan benar atau salah tentang konsep ganjil dan genap. Saya mengajak murid untuk mendiskusikan bersama apakah setiap pertanyaan yang muncul jawabannya benar atau salah. Mereka juga diminta menjelaskan alasannya, mengapa mereka menjawab benar atau salah. Melalui cara ini, saya dapat melihat sejauh mana pemahaman mereka berkembang. Hari ini, murid-murid belajar tentang konsep bilangan ganjil dan genap. Namun lebih dari itu, sesungguhnya mereka belajar bekerja sama, berani mencoba, dan menemukan makna dari setiap pengalaman belajar. Keberhasilan seorang guru bukan diukur dari berapa banyak materi yang selesai diajarkan, tetapi dari sejauh mana murid-murid merasa didukung, dimampukan, dan percaya diri untuk terus belajar. Matematika memang tentang angka, tapi di balik angka ada cerita tentang kehidupan, tentang bagaimana setiap anak berbeda, namun tetap bisa tumbuh bersama. Sebagai guru, tugas saya hanyalah membuka jalan agar setiap murid menemukan caranya sendiri untuk berhasil, dengan rasa senang, penuh makna, dan tidak pernah merasa sendirian. Inilah pembelajaran mendalam yang saya lakukan hari ini. Sebuah langkah kecil untuk masa depan besar murid-murid tercinta. Itu tadi praktik baik yang saya lakukan di kelas bersama murid-murid saya. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya. Sampai jumpa lagi di praktik baik selanjutnya.